Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau podcast lagi membahas tentang muslimah. Tapi sebelum itu aku tuh gak sendirian loh. Aku ditemani sama teman aku. Hai, teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurhaki. Saya bisa dipanggil Aci. Dan hari ini aku bakal nemenin Teo nih buat sama-sama berbicara tentang muslimah berbela diri. Jadi hari ini kita mau podcast bareng tentang muslimah bela diri. Kan aku tuh suka bingung sih. Kita ya suka bingung. Boleh gak sih menurut kita ya untuk para muslimah ini mengikuti bela diri? Padahal bela diri itu tuh kebanyakan laki-laki. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Let's go. Boleh gak sih menurut kamu untuk para muslimah khususnya mengikuti bela diri? Tapi kalau dilihat-lihat kebanyakan kan laki-laki. Kita tuh wanita tuh mengikuti komunitas bela diri. Menurut kamu boleh gak? Kalau menurut aku sih boleh. Tergantung niatnya aja. Kalau misalnya niatnya bagus untuk membela diri, untuk menjaga gitu kehormatan kita dari. Kan sekarang itu kan udah gak aman gitu di luar. Jadi butuh gitu, kita harus bisa bela diri buat menjaga diri kita sendiri. Jadinya wanita tuh boleh. Ya boleh. Buat menjaga kepentingannya gitu kan, untuk berhati-hati sama di luar sana. Karena kita nggak tahu kapanpun dan dimanapun kita berada, kita bisa aman gitu. Karena makanya kita butuh skill bela diri untuk menjaga diri kita, khususnya wanita. Kalau kan ini nih, boleh kan menurut kamu boleh? Ya, tapi aku suka bingung deh. Banyak komunitas bela diri itu kan bercampur, Ci. Campur awat sama laki-laki, awat Iwan gitu loh. Digabung gitu kan? Iya, jadi bergabung gitu loh. Boleh gak sih menurut kamu itu? Kalau menurut aku boleh-boleh saja. Boleh. Kalau kita itu bisa menutup gitu, bisa menutup. Oh, menutupi aurat, ya, asalkan menutupi aurat teman-teman. Kita bisa menutupi aurat gitu. Nah, tapi kalau menurut aku juga sih, mendingan kita tuh langsung gitu sama coachnya. Langsung sama coachnya langsung ya? Iya. Jadi kayak privat gitu. Privat. Atau enggak khusus untuk akhwat-akhwat ya, gitu kan? Jadi biar sama-sama ini. Kalau misalnya campuran juga boleh, asal menutupi aurat. Asal menutupi aurat, terus menjaga batasan gitu dari coachnya gitu. Tapi sebelum itu, emang manfaatnya apa wanita mengikuti bela diri? Muslimah mengikuti bela diri itu manfaatnya apa sih? Ada banyak sih. Banyak nih guys, apa aja? Yang terpenting itu buat menjaga diri kita dari pelecehan. Karena di luar sana tuh udah nggak aman lagi loh. Jadi sekarang di luar sana itu nggak memandang, kalau pelecehan tuh nggak memandang kita pakai apa. Kita pakai kerudung syar'i, kita pakai baju yang syar'i gitu, kita pakai kerudung yang besar, kita pakai cadar gitu kan nggak memandang gitu. Dan yang kedua itu bisa menyehatkan tubuh kita lah, menyehatkan jasmani. Jadi yang pertama itu manfaatnya itu untuk menjaga kita dari pelecehan atau hal-hal yang buruk lah ya. Kalau yang kedua untuk menyehatkan tubuh kita nih teman-teman. Menyehatkan jasmani kita, karena sering kita bela diri itu kan melatih tubuh kita juga ya. Menguatkan juga ya. Iya, biar semakin kuat. Ya kayak nge-gym. Nah yang ketiga itu untuk menjaga mental kita. Menjaga mental? Ya. Dari apa? Menjaga mental kita, jadi kita ikut bela diri tuh kita mentalnya udah nggak kecil lagi, jadi kita punya mental kuat ya dari hal-hal apapun. Nah kalau misalnya di zaman sekarang itu mata-mata untuk wanita-wanita itu buat apa sih itu juga di zaman sekarang kan bukan malah untuk ini loh Ci, bukan untuk bela diri asli, bukan, niatnya tuh jadi kayak pamer buat untuk sosokan gitu, hanya untuk sombongan gitu. Jadi zaman sekarang itu bela diri itu udah nggak gimana loh Ci. Jadi pakai buat ini ya, jadi pakai buat sosokan gitu. Dari yang kecil gitu, kayak merunding gitu. Malah sampai ada yang dibawa untuk membuli. Ya, membuli, merundung gitu kan. Iya. Jadi menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih itu sih nggak bagus, karena niat kita tuh bela diri bukan buat sombong bukan kita merasa paling merasa paling jago, kita merasa paling hebat gitu dari yang lain. Seharusnya kita tuh bisa ngelindungin orang lain. Kalau misalnya ada orang lain yang
kena apa-apa kita bisa nolongin gitu. Bisa nolongin. Jadi bukan buat merunding atau bully. Oh ya, nah jadi aku tuh kemarin itu dengar dari Kang El ya, katanya katanya itu buat laki-laki itu khususnya kalau ikut bela diri itu katanya khususnya taekwondo atau karate itu buat laki-laki katanya, dan perempuan itu khususnya tuh jujutsu. Aku dengar iya apa kataku. Oh gitu. Jadi khususnya loh buat Awat begini, buat Iwan begitu. Tapi menurut kamu apa? Boleh nggak sih Awat mengikuti yang lain juga taekwondo, karate? Ya gak apa-apa aja kalau misalnya emang buat menjaga diri aja gitu. Tapi kalau misalnya emang pengennya jujitsu karena itu buat itu ya, yang cocok buat cewek gitu kan. Iya, buat Awat katanya. Ya nggak apa-apa juga karena jujitsu juga sama aja kan buat bela diri kita dari sendiri gitu. Jadi meskipun itu bela dirinya apapun itu kita nggak apa-apa kita ikut, yang penting niatnya dan kita bisa menutupi tubuh kita gitu, kita bisa menutupi dengan memakai syar'i gitu, dan bisa menjaga batas dari orang lain dan menjaga batas dari coachnya gitu. Iya, betul. Ada pertanyaan lagi? Tapi ya kalau misalnya kita mengikuti sama privasi kayak coachnya laki-laki apa perempuan? Kalau kataku sih mending perempuan. Kalau misalnya emang ada yang kalau misalnya laki-laki itu gimana? Kalau laki-laki nggak apa-apa, asalkan menjaga batas dan menutupi. Oh, jadi jaga jarak atau menutupi aurat juga? Iya, menutupi. Asalkan bisa menutupi gitu ya. Iya. Nah, bentar nih. Kan dari tadi kan kita bahas tentang bela diri. Aku mau nanya nih sama kamu ya. Jadi, apa sih pengalaman kamu pas ikut bela diri? Pengalaman saya ikut bela diri sendiri gitu kan, pengalaman saya. Saya ikut bela diri itu sebelum masuk Yas Academy. Jadi saya itu masuk silat ya, saya ikut silat, bela dirinya silat Baring Sakti. Kalau kamu Baring Sakti juga? Oh, Baring Sakti sama. Baring Sakti sama. Okay. Waktu tahun 2023. Jadi saya itu masuk 2023. Iya, masuk bela diri itu tahun 2023. Saya daftar, saya masuk itu kan. Terus pas saya lihat, oh gini, silat tuh gini ternyata kan bercampur. Silatnya bercampur gitu semuanya. Antara laki-laki dan perempuan itu campur. Dan coachnya juga laki-laki gitu. Laki-laki. Tapi ada kakak-kakak juga yang kayak jadi coachnya gitu. Jadi bawahan coachnya. Saya lihat ini. Saya kan masih polos, saya belum mikir. Boleh belum? Saya bergabung aja gitu loh. Saya juga bergabung gitu kan. Hanya bergabung. Gitu. Tapi pas tahun 2025 saya mikir, boleh gak sih perempuan sama laki-laki itu bercampur ikut bela diri? Nah, terus saya baru pikir gitu. Iya, saya mikir gitu kan, boleh gak sih dosa apa enggak gitu kan? Soalnya kan nggak muhrim juga kan mengikuti bela diri tapi bercampur gitu. Nah, tadi kan sudah ditanya ya sama langsung coachnya juga, katanya boleh asalkan menutupi aurat dan menjaga batas dari coachnya. Mungkin segitu saja. Dan pengalaman yang gak ada lagi? Udah? Oh, udah. Pengalaman saya cuma itu doang, saya masih bingung. Terus pas sudah dapat jawabannya, udah. Katanya boleh guys. Kalau buat pengalaman kamu sendiri gimana? Ikutin bela diri? Iya, ikut bela diri. Kalau aku bela diri sama kayak kamu, Baring Sakti. Tapi bedanya aku tuh dari pas kelas 4, kelas 3-an gitu. Nah, aku tuh di situ masih kecil banget, dan apalagi gurunya sendiri itu adalah kakak aku sendiri. Oh, gitu. Jadi gurunya tuh kakaknya sendiri anak ya? Jadi pas aku ikut bela diri tuh agak gak seriusan gitu, jadi cicilan gitu lah. Oh, karena kakak sendiri jadi kamu malah kayak ngentengin. Iya, ngentengin. Jadi gak serius belajarnya. Tuh. Jadi pas dulu itu kan aku suka belajar, disuruh buat ikut bela diri lah gitu. Nah, aku mau aja gitu. Karena ini juga kakak. Jadi niatnya tuh kamu gak niat awalnya, disuruh sama kakak kamu untuk ngikutin. Udah sih, pengalaman saya segitu doang. Nah, oke nih guys. Jadi kesimpulan dari kita podcast kali ini yaitu muslimah yang berbela diri. Tuh. Kesimpulannya itu kita ambil dari awal-awal pertanyaannya. Ya. Dari awal pertanyaan yang ditanyakan dari Teon itu apa, Teoni?
Kalau muslimah itu boleh mengikuti bela diri asal menutupi aurat saja atau berjaga jarak sama batas dari coachnya dan orang lain gitu. Nah, mungkin segini saja podcast kita pada kali hari ini. Dan yang pentingnya itu kita boleh bela diri untuk muslimah perempuan ya. Jadi kita tuh boleh bela diri asalkan kita bisa menutupi aurat dan kita bisa menjaga batas dari orang lain, dari coachnya. Atau kita juga bisa privat gitu langsung sama coachnya. Mungkin segitu saja podcast kita tentang muslimah yang berbela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.